Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Wilayudin. Saya dari Prodi Sistem Teknologi Informasi. NIM saya 12 12 24 12 10 24. Sini saya akan presentasikan bab 6, yaitu unit masukan dan keluaran. Tujuan untuk menjelaskan materi ini yaitu menjelaskan sistem komputer unit masukan keluaran, menjelaskan prinsip dan teknik unit masukan atau keluaran, menjelaskan peralatan luar eksternal atau device. Sistem komputer, 3 komponen utama. Ada CPU, memori, dan peralatan masukan keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul input dan output. Modul input-output merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar peripheral dan bus komputer. Piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Mengapa? Karena bervariasinya metode sistem operasi piranti peripheral, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral tersebut. Kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Fungsi modul input-output mempunyai 2 fungsi utama, yaitu sebagai piranti yang termuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Kedua, sebagai piranti yang termuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Sistem masukan dan keluaran komputer. Bagaimana modul input-output dapat menjalankan tugasnya? Inti pelajari sistem output-output suatu komputer. Jawabannya adalah menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita mengetahui fungsi dan struktur modul input-output. Berikut adalah model generik dari suatu modul input-output. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer, seperti bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar dan dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Kedua, antarmuka internal dengan komputer, CPU dan memori utama. Ketiga, antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalani fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi modul input-output yaitu 1. Kontrol dan pewaktuan. Kedua, komunikasi CPU. Ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Keempat, pembufferan data. Kelima, deteksi kesalahan. Kontrol dan pewaktuan. Fungsi kontrol dan pewaktuan atau kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan suatu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu, dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat peripheral. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi pengontrolan dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul input-output akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Langkah-langkah pemindahan dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul input-output. Pertama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input-output. Kedua, modul input-output memberi jawaban atas permintaan CPU. Ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input-output. Keempat, modul input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Kelima, selanjutnya data dikirim ke CPU setelah ditiadakan sinkronisasi panjang dan kecepatan transfer oleh modul input-output, sehingga paket-paket data dapat diterima dengan CPU dengan baik. Berikut gambaran skema suatu perangkat peripheral. Buffering. Tujuan utama adalah
mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Kedua, laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Deteksi kesalahan berfungsi bila perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat jalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut, seperti kesalahan pada periferal printer, kertas gulung, tinta habis, kertas habis. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Berikut gambaran struktur modul input-output. Perangkat eksternal komputer disebut juga periferal. Ada perangkat pengendalian modul input-output, memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar, tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar, seperti tidak ada keyboard, tidak ada monitor, dan lain-lain. Klasifikasi perangkat eksternal yang pertama yaitu human readable, yaitu perangkat berhubungan dengan manusia, contoh pengguna komputer, monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk drive. Machine readable yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Ketiga, communication yaitu perangkat berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, contoh NIC dan modem. Klasifikasi berdasarkan arah data. Perangkat output pertama perangkat output, kedua perangkat input, ketiga kombinasi input output. Contoh perangkat output monitor, proyektor, dan printer, dan contoh perangkat input keyboard, mouse, joystick, scanner, dan mark reader. Kesimpulannya adalah modul input-output merupakan peralatan termuka interface bagi sistem bus atau switch sentral mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut periferal tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendaliannya yaitu input-output. Perangkat eksternal diklasifikasikan human readable, machine readable, dan communication. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.